Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kurniasi Fajarwati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian ekspresi prosa fiksi, dan tidak lupa kepada teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kajian pendekatan ekspresif pada cerpen lelaki, ragi, dan perempuan santan, karya Damhoeri Muhammad. Sebelumnya akan saya bacakan anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu Dina Moftoh dengan NIM 110, kemudian RP Sulistiawati dengan NIM 113, kemudian Indah Setiani dengan NIM 114, kemudian Zulfanida Hasna dengan NIM 120. Ya, selanjutnya ada Agus Intan dengan NIM 126, kemudian yang terakhir ada Korin Nandira dengan 131. Untuk penjelasan pertama akan dibawakan oleh materi Mbak Indah selaku pemateri. Saya berikan waktu dan tempatnya. Silakan. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif merupakan penggambaran suasana hati pengarang selaku pencipta karya sastra. Menurut para ahli, Abram tahun 1981, pendekatan ekspresif merupakan pendekatan yang mengkaji ekspresi perasaan atau temperamen penulis. Kemudian, Semi tahun 1989 mengemukakan bahwa pendekatan ekspresif menitik beratkan perhatian kepada upaya pengarang atau penyair mengekspresikan ide-idenya ke dalam karya sastra. Yang ketiga, ada Pendopo tahun 1997 yang mengatakan pendekatan ekspresif mendefinisikan karya sastra sebagai ekspresi atau curahan atau ungkapan perasaan atau sebagai produk imajinasi penyair yang bekerja dengan pikiran-pikiran, perasaan, kritik, itu cenderung menimbang karya sastra dengan kemulusan, kesejatian, atau kecocokan visi pribadi penyair atau keadaan pikiran, dan sering kritik ini mencari dalam karya sastra fakta-fakta tentang watak khusus dan pengalaman-pengalaman penulis yang secara sadar ataupun tidak sadar telah membukakan dirinya dalam karyanya besar tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Elpi, silahkan. Elpi. Langsung saja, biografi pengarang. Pengertian biografi pengarang menurut Damhoeri Muhammad merupakan salah satu sastra Indonesia yang banyak menghasilkan karya sastra ditinjau buku media cetak nasional. Ia lahir di Taram, Payakumbuh, Sumatera Barat pada tanggal 1 Juli 1974. Saat ini sudah bermukim di Jakarta dan kesehariannya bekerja sebagai redaktur sastra di Harian Media Indonesia. Beliau telah menyelesaikan studinya jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol Padang tahun 1997 dan pasca sarjana filsafat di Universitas Gadjah Mada tahun 2001. Damhoeri tumbuh sebagai generasi muda sastrawan Indonesia dari Minangkabau bersama banyak rekannya. Ia menulis cerita pendek, esai, seni, kritik buku ini sejumlah media nasional seperti Kompas, Media Indonesia, Majalah Tempo, Seputar Indonesia, Suara Pembaharuan, Republika, Jawa Pos, Pikiran Rakyat, Majalah Gatra, Esquire, Tabloid Nova, dan sebagainya. Cerpen yang lain yakni Ratap Gadis Suaya, Big Dua, Orang-orang Larenjang,
tulisannya yang berjudul Lelaki, Ragi, dan Perempuan Santan. Ini telah terbit pada tahun 2003, Fatornah 2016. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kori. Baik, yang ketiga, penafsiran unsur-unsur dari cerpen Lelaki, Ragi, dan Perempuan Santan karya Damhuri Muhammad. Di sini cerpen Laki-laki, Ragi, dan Perempuan Santan tema yang menceritakan tentang kehidupan asmara dan sosial tokoh utama aku yang dapat dipanggil dengan lelaki Ragi. Latar yang terjadi di serambi rumah, surau dan kampung dengan latar waktu petang dan 3 bulan. Sedangkan latar suasana yang digambarkan ialah sedih, ditunjukkan pada kalimat tipis harapan ayahku akan pulih seperti sedia kala setelah rawat inap. Sudah berkali-kali aku membawanya dan menjalani terapi. Namun ayah tetap saja lumpuh. Pita suara seperti terlipat dan hanya bisa menangis bila dijenguk para kerabat. Yang kedua, alur yang digunakan adalah alur maju. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama, adalah aku. Lelaki yang disebut dengan Ragi menjadi tokoh utama dengan sifat yang baik, tulus, setia, gigih, memiliki keteguhan hati. Perempuan Santan yang merupakan kekasih lelaki Ragi telah mengkhianati ikrarnya sendiri dengan menikah dengan orang lain. Sifatnya yang lain yakni tidak setia. Sejawab Arif, Ragi memiliki sifat pemberi nasihat. Sosok ayah digambarkan sebagai sosok pekerja keras dan pantang menyerah, sedangkan ibu digambarkan sebagai sosok yang suka mengeluh. Gaya bahasa yang digunakan adalah simile, ditunjukkan pada kalimat Tuhan kita seperti pasangan lemang tapai ini. Selain itu, terdapat penggunaan majas simbolik. Dalam kata, akulah lama, engkaulah tapai, cintaku basi tanpamu, ikrarmu. Hal tersebut dikarenakan perempuan Santan menyebut dirinya lemang dan lelaki Ragi menyebut dirinya tapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Intan. Baik, selanjutnya yaitu penggambaran ekspresi penulis. Pengarang mampu mengungkapkan ekspresi kejiwaannya tentang suatu persoalan kehidupan. Idenya maupun imajinasinya ini dituangkan melalui penggambaran segi tokoh. Pengarang menggambarkan aku sebagai tokoh utama yang disebut dengan lelaki Ragi bersama perempuan yang disebut dengan perempuan Santan. Pengarang menceritakan tentang kehidupan asmara Ragi dengan penamaan persekutuan pasangan lemang tapai. Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa representasi perasaan yang sangat tergambar nyata atas kekecewaan Ragi yang ditinggal menikah oleh kekasihnya Santan. Lambat laun, Ragi berusaha mengikhlaskan dan mempercayai bahwa mencintai kekasihnya itu adalah kerelaan menerima rasa sakit akibat pengkhianatannya. Kutipan pertama, pengarang menggambarkan sosok Ragi dengan keteguhan hati. Kutipan pertama yaitu lantaran lemang tapai itu kuabaikan rantang-rantang gulai kentang yang datang silih berganti. Kau tahu di kampung ini hantaran gulai kentang adalah bahasa pinangan paling santun. Beralaskan sang kekasih, pengarang menggambarkan sosok Ragi yang menunjukkan keteguhan hati untuk tetap ada di pendiriannya. Meski ia memahami bila lemang tapai memiliki hakikat yang saling bertolak belakang. Banyak pinangan yang tertuju kepadanya melalui kedua orang, tetapi Ragi tidak menyerah akan cintanya kepada Santan. Seperti dalam kutipan, waspadai perangai elang dari seberang, ayam terkebat pun bisa disambarnya, begitu nasihatnya. Lalu, apalagi ia orang kaya muda,
Usahanya maju pesat, ia sudah punya segalanya, kecuali istri. Tambah sejawat yang lain. Semula aku tak terguncang oleh bisik-bisik yang terus mengusik itu. Aku percaya kau juga punya siasat penolakan yang lemah lembut, sebagaimana yang kulakukan pada setiap hantaran gulai kentang. Lagi pula, bukankah kau lemang yang masih bersetia pada tapai? Kutipan di atas, pengarang mencoba mengekspresikan kekhawatiran Ragi dengan membuatnya berharap Santan akan setia kepada Ragi dan menolak orang kaya muda tersebut. Meskipun pada awalnya ia berkata, semula aku tak terguncang oleh bisik-bisik yang terus mengusik itu. Di akhir kalimat, kekhawatiran itu muncul seakan terdapat keraguan dan mempertanyakan kesetiaan lemang kepada tapai. Bukankah kau lemang yang masih bersetia pada tapai? Lalu dugaanku tak meleset, ternyata mereka akan menghadiri kenduri pernikahanmu dengan induk semang itu. Segala persiapan telah beres, diurus keluarga calon suamimu. Perhelatan besar selekasnya dilangsungkan. Sama sekali tak berkabar kau padaku. Sama sekali tak kau layangkan alasan menyingkirkanku. Kau anggap aku debu yang dalam sekali embus bakal terbang bersama angin masa lalu. Kutipan ketiga, pengarang menggambarkan kekecewaan Ragi. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pengarang membuat Ragi kecewa akan keputusan Santan yang akhirnya menikah dengan induk semang kaya raya itu. Dugaannya meleset. Kesetiaan Santan kepadanya hanyalah sebuah bualan lalu pada kutipan lain, sejak kelumpuhan ayah, aku makin jauh dari mimpi-mimpi ingin pergi jauh. Menunjukkan kekecewaan lain timbul akan mimpi-mimpinya yang ingin pergi jauh. Lalu, kutipan keempat, pengarang menggambarkan kesabaran Ragi, yaitu pada tipis harapan ayahku akan pulih seperti sedia kala setelah rawat inap. Sudah berkali-kali aku membawanya berobat dan menjalani terapi, namun ayah tetap saja lumpuh. Pita suaranya seperti terlipat dan hanya bisa menangis bila dijenguk para kerabat. Kutipan di atas, pengarang menggambarkan kesabaran Ragi akan kesembuhan ayahnya. Dengan keadaan yang dialami ayahnya, ia tidak dapat berpikir lebih jauh akan Santan yang telah hidup bergelimang kemewahan. Namun, dengan telaten mengurusnya sebagai anak yang baik, membawanya berobat dan menjalani terapi. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Hasna. Kutipan selanjutnya yaitu, kupikul tanggung jawab itu dengan penuh ketulusan, akan kudampingi ayah hingga akhir hayatnya. Kujaga ibu, kusambat niat untuk hengkang dari kampung ini. Penggambaran sikap tulus ini ditunjukkan oleh pengarang dengan Ragi yang melepaskan mimpinya untuk pergi jauh, demi merawat dan menjaga kedua orang tuanya di kampung. Sikap tulus yang ditunjukkan kepada orang tua sebagai tanda buktinya menjadi anak yang berbakti. Kutipan selanjutnya yaitu, hingga kini aku masih bertahan sebagai guru mengaji. Surau makin megah dan tercukupi semua fasilitasnya berkat bantuan suamimu. Semoga terus melimpah kekayaannya. Dari tahun ke tahun muridku terus berganti. Katam, lalu datang lagi murid baru. Selain di surau, aku dipercaya memimpin Karang Taruna, membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak muda. Bahkan, aku pernah didaulat menjadi kepala desa. Tegas aku menolak, karena aku sudah nyaman menjadi orang surau saja. Kutipan panjang di atas, pengarang menggambarkan kegigihan Ragi untuk bertahan hidup sebagai guru mengaji. Meskipun banyak pilihan yang ditawarkan kepadanya, termasuk didaulat menjadi kepala desa. Di sini, pengarang menggambarkan persoalan hidup, tidak hanya sebatas kisah asmara antara kedua pasangan tersebut. Kutipan selanjutnya, kau masih menunggu anak si tukang lemang itu? Sudah 3 anaknya, kata ibu suatu petang. Banyak gadis muda di sini, tak satu pun yang kau suka, atau hendak melayang sampai tua. Kutipan cerpen di atas, pengarang menggambarkan perasaan setia Ragi yang dibuktikan dengan perkataan ibunya. Kau masih menunggu anak si tukang lemah itu?
Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Ragi menanti kekasihnya. Kesetiaan ini berupa keteguhan hati untuk tetap menunggu. Kutipan terakhir, mendorong kursi roda ayah untuk pertama kali, dari kejauhan aku mengucap selamat menempuh hidup baru kepadamu, selamat berbahagia. Kutipan cerpen di atas, pengarang menggambarkan akhir dari kisah dengan membuat Ragi merasa ikhlas dan merelakan kepergian kekasihnya, sebab keadaan yang memaksanya untuk tinggal merawat sang ayah yang sedang ditimpa musibah. Peneliti berusaha mengungkapkan ekspresi pengarang melalui tokoh utama aku yang disebut dengan lelaki Ragi. Adapun perasaan yang melalui tokoh aku ialah keteguhan hati, tulus, setia, kegigihan hati, dan juga kecewa menghadapi kisah asmara dan persoalan hidupnya. Kekecewaan atas kisah asmara membuat pengarang seakan menggambarkan tokoh utama memiliki keteguhan, kelapangan hati yang besar dalam menjalani kehidupannya. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada lagi penyesalan atas segala hal yang menimpanya. Pengarang mengangkat latar tempatnya menuntut ilmu di salah satu perguruan tinggi di Riau. Sesuai yang telah tertera di atas, pengarang menggambarkan situasi sekitarnya untuk menciptakan karya cerpen ini. Demikian analisis cerpen Lelaki Ragi dan Perempuan Santan. Saya kembalikan ke moderator. Untuk teman-teman yang presentasi, untuk teman-teman yang materi, tadi adalah analisis dari kelompok 4, yaitu tentang analisis cerpen Lelaki Ragi dan Perempuan Santan. Mungkin dari saya mewakili dari kelompok 4, apabila ada salah kata maupun salah pengucapan dalam penjelasan maupun pemaparan materi, saya memohon maaf besar-besarnya. Dan apabila bagi teman-teman ada yang belum jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa chat Zoom, chat YouTube. Terima kasih. Saya mewakili dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.